Saya Titania Ayosha, absen 34. Saya Sabrina Alessa Putri, absen 30. Saya Safira Ditya Ramadhani, absen 35. Saya Amelia Salsabila, absen 4. Saya Muhammad Abdul Khalid, absen 24. Saya Ferdinand Semana, absen 20. Jadi kelompok kita akan menjelaskan tentang kerajaan Panai. Yang pertama yaitu latar belakang Panai yang akan dijelaskan oleh Bida. Bagian 1, pembukaan dan kedudukan global. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang kerajaan Panai. Mungkin nama ini terdengar asing lagi sebagian orang, namun tahukah kalian bahwa Panai adalah entitas yang sangat diperhitungkan di kancah internasional pada masa lalu. Bayangkan, nama Panai tidak hanya muncul di naskah lokal, tapi tercatat di 3 sumber dunia: Prasasti Tanjur di India, naskah perjalanan bangsa Armenia, dan kitab Negara Kerta Agama dari Majapahit. Ini menunjukkan bahwa sebelum abad ke-10, Panai sudah menjadi titik penting dalam peta perdagangan dunia, menghubungkan Asia Tenggara dengan daratan Asia lainnya. Yang kedua, kekuatan ekonomi dan maritim. Mengapa Panai begitu penting? Berdasarkan analisis sejarah, Panai sebenarnya berfungsi sebagai sebuah bandar atau pelabuhan masuk. Fungsinya mirip dengan bandar Barus yang terkenal di pesisir barat Sumatera. Panai adalah penyedia bahan baku dagang yang sangat menguntungkan bagi para pedagang mancanegara. Inilah yang membuat menjadi jantung dalam jaringan maritim, karena nilai ekonominya yang sangat tinggi. Itulah Panai menjadi wilayah yang sangat diperlukan oleh kekuatan-kekuatan besar di zamannya. Yang ketiga, konflik beserta tanggungan Panai. Puncak dramatis sejarah Panai terjadi pada tahun 1025 Masehi. Karena posisinya yang sangat strategis, kerajaan Mandala dari India Selatan di bawah pimpinan Raja Rajendra Chola I melakukan serangan besar-besaran untuk menaklukkan wilayah ini. Penaklukan ini bahkan dibahas secara resmi dalam prasasti Tanjore sebagai bukti kemenangan mereka. Namun ada hal menarik di sini. Meskipun sempat berada di bawah kendali India, Panai terbukti memiliki daya tahan atau resistensi yang luar biasa. Kerajaan ini tidak hilang di dalam zaman. Dalam catatan selanjutnya, Panai muncul kembali sebagai mitra atau pemberi seperti kepada kerajaan Majapahit, yang membuktikan bahwa identitas politik dan ekonominya tetap bertahan selama beberapa abad. Kesimpulan dan refleksi sejarah sebagai penutup. Tantangan terbesar bagi para sejarawan saat ini adalah merekonstruksi sejarah Panai secara utuh. Data yang sampai ke tangan kita saat ini masih bersifat fragmen atau terpotong-potong. Oleh karena itu, kita memerlukan analisis yang lebih fleksibel dan kritis untuk memahami bagaimana sebuah bandar kecil di masa lalu bisa memiliki pengaruh yang begitu besar sehingga tercatat dalam sejarah dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa wilayah Nusantara termasuk Panai juga lama menjadi pemain kunci dalam globalisasi ekonomi dunia.
strategis Kerajaan Panai dalam lanskap jaringan maritim Asia Tenggara sebelum abad ke-10 Masehi. Yang nomor 2 yaitu apa yang menyebabkan Kerajaan Panai menjadi target serangan utama Kerajaan Kolamandala dari India Selatan pada tahun 1025 Masehi. Saya kebagian pada penjelasan 2.1 yaitu Kerajaan Panai adalah kerajaan Buddha yang eksis pada abad ke-10 yang terletak di pesisir timur Sumatera. Keberadaannya bukan sekedar cerita, tetapi dibuktikan dengan kompleks Candi Padang Lawas. Penemuan ini penting karena pembuktian bahwa Panai sudah memiliki sistem pemerintahan yang didukung oleh masyarakat sekitar. Hubungannya apa sih dengan hubungan politik dengan Sriwijaya? Nah, hubungan politik Panai dengan Sriwijaya yaitu Panai itu masih dinaungi oleh Kerajaan Sriwijaya. Jadi Panai berdiri itu masih di bawah kekuasaan Sriwijaya karena Kerajaan Sriwijaya itu kerajaan yang paling besar pada masa itu atau kerajaan yang menguasai maritim. Nah, setelah itu peran ekonomi dan strategis. Mengapa Panai begitu penting bagi Sriwijaya? Karena Panai itu letaknya sangat strategis. Posisi geografisnya yang sangat strategis itu membuat Kerajaan Sriwijaya sangat bergantung kepada Kerajaan Panai. Panai berfungsi sebagai simpul atau penghubung utama. Mereka bertugas menampung komoditas atau barang-barang berharga dari wilayah pedalaman Sumatera. Jadi Kerajaan Panai itu menampung barang-barang yang ada di pedalaman-pedalaman. Habis ditampung itu baru diperjualbelikan di perdagangan internasional. Maka dari itu Kerajaan Panai itu sangat penting dalam lingkungan Sriwijaya maritim tersebut. Kesimpulannya yaitu Kerajaan Panai adalah aktor penting dalam lanskap maritim Asia Tenggara. Melalui bukti prasasti yang ada, kita bisa melihat bahwa Panai memiliki relevansi yang kuat, baik secara perdagangan maupun didukung oleh masyarakat sekitarnya. Berikut pembahasan 2.2 yaitu Panai adalah kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat kekuatan besar di Sumatera yang pengaruhnya sangat luas, bahkan sampai ke Tiongkok dan Arab. Dalam sistem ini, wilayah Panai punya peran yang sangat penting sebagai mitra ekonomi karena kekayaan alamnya yang melimpah, terutama hasil hutannya sendiri seperti kabut barus, pemenyangan, dan damat yang sangat laku di pasar internasional sebelum menjadi pelabuhan besar atau bandar. Masyarakat Panai sebenarnya sudah maju dan punya sistem kepemimpinan sendiri. Mereka rajin mengumpulkan hasil bumi untuk dijual ke pedagang asing, termasuk pihak Sriwijaya. Hubungan kerjasama ini akhirnya memicu terbentuknya Bandar Panai sebagai pusat perdagangan asing, termasuk
ke pihak Sriwijaya. Hubungan kerjasama ini akhirnya memicu terbentuknya Bandar Panai sebagai pusat perdagangan. Akhirnya memicu terbentuknya Bandar Panai sebagai pusat perdagangan permanen di pinggir Sungai Garut. Lokasinya yang sangat strategis membuatnya munculnya jalur transportasi baru yang menghubungkan langsung Panai ke pusat Sriwijaya. Intinya, Panai adalah gudang kekayaan alam yang sangat penting bagi kejayaan perdagangan kerajaan Sriwijaya. Lalu pembahasan 2.3, di mana Panai pada abad ke-11 disebut dalam Prasasti Tanjore sebagai wilayah yang diserang oleh Kolomandila saat menyerang Sriwijaya. Panai diduga bukan kerajaan, melainkan daerah berair atau pertanian yang berada dalam pengaruh Sriwijaya. Letaknya di sekitar Sungai Barumun menjadikannya jalur penting perdagangan dan pusat keagamaan. Serangan pada 1025 dan 1067 Masehi bertujuan menguasai jalur perdagangan dan melemahkan Sriwijaya, yang juga berdampak pada Panai. Jadi kesimpulannya dari semua yang sudah teman-teman saya sampaikan, yaitu yang pertama, Panai berkembang sebagai pusat perdagangan dan menjalin hubungan dengan kerajaan besar. Jadi kerajaan Panai bisa berkembang karena penduduknya paham kebutuhan perdagangan pada saat itu. Mereka juga menjalin hubungan dengan kerajaan besar seperti kerajaan Sriwijaya, terus Kolomandia, Kolomandala, sampai Majapahit. Jadi jaringan perdagangannya makin luas. Yang kedua, Bandar Panai menjadi pelabuhan penting di Sumatera. Selain itu, Bandar Panai berkembang jadi pelabuhan penting di Sumatera. Mereka tidak terlalu fokus pada kekuatan militer, tapi lebih mengutamakan perdagangan serta hubungan ekonomi dan keagamaan. Selanjutnya saran. Yang pertama, melestarikan peninggalan sejarah kerajaan Panai. Menurut kami, peninggalan sejarah kerajaan Panai perlu dijaga dan dilestarikan agar tidak rusak dan juga dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Yang kedua, meningkatkan penelitian dan pendidikan tentang sejarah Panai. Selain penelitian dan